Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika SDAU PN Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menentukan topik penelitian dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Tulis Karya Ilmiah. Langsung saja saya akan menjelaskan tips menentukan topik penelitian. Penelitian yang dilakukan harus mengkaji fenomena-fenomena yang relatif, baru, dan kontemporer. Kunci utama dalam menentukan tema penelitian adalah mengidentifikasi tema-tema yang menarik kita sepanjang waktu. Kemudian peneliti merefleksikan tema yang benar-benar menarik bagi dirinya. Pemilihan topik biasanya didasarkan pada alasan khusus. Misal karena memiliki pengalaman personal atau profesional dengan tema tertentu, atau karena memiliki kesan dan perasaan tertentu terhadap pengalaman tersebut. Di sini ada beberapa tips menentukan topik penelitian. Yang pertama, ada niat dan motivasi yang kuat. Setiap memulai suatu hal, alangkah baiknya jika diawali dengan niat dan motivasi yang kuat. Jangan pernah kalian berharap dapat melakukan sesuatu dengan baik tanpa didasari dengan niat yang tulus. Niat di sini akan menjadi awal fondasi kalian dalam menjalani masa-masa skripsi nanti kalian. Yang kedua, kenali minat dan bakat. Poin ini cukup penting dan sangat krusial. Kalian harus mengenali diri kalian dan memahami apa minat dan bakat yang ada dalam diri kalian. Apa sih bidang yang kalian suka di jurusan kalian? Hal itulah yang harus kalian jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik penelitian kalian. Dengan begitu proses skripsian kalian akan terjalani dengan enjoy dan menyenangkan. Yang ketiga, membaca referensi skripsi kakak tingkat. Membaca skripsi kakak tingkat di perpustakaan juga menjadi hal yang sangat penting. Skripsi-skripsi yang pernah kakak tingkat kerjakan dapat menjadi jendela pengetahuan bagi kalian. Tentunya hal tersebut juga dapat memberikan ide dan inspirasi bagi kalian ke depannya. Yang keempat, membaca jurnal penelitian yang relevan. Mudah sekali bagi kalian untuk mendapatkan akses mencari jurnal penelitian sebenarnya. Kalian hanya cukup pergi ke perpustakaan dan memanfaatkan fitur repository yang ada. Karena biasanya tiap kampus selalu memberi hak akses jurnal-jurnal yang ada di dunia supaya dapat diakses oleh mahasiswanya dan dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, berkonsultasi dengan kakak tingkat yang memiliki bidang seliner. Jangan pernah kalian sekali-kali berniat untuk menutupi diri. Kalian harus bertanya-tanya mengenai tugas akhir dan skripsi kepada tingkat kalian nanti. Sharinglah dan coba untuk meminta pendapat kepada mereka. Cari tahu gimana kekurangan dan kelebihan tentang pengalaman kakak tingkat kalian dalam melakukan riset penelitian. Ambillah setiap hal baik yang mereka bagikan kepada kalian dan jadikan kesalahan mereka sebagai pelajaran. Yang keenam, ada konsisten, perlahan namun pasti. Terkadang semua mahasiswa yang terlalu ambis, kemampuan tidak banyak dan mumpuni, namun keinginannya melakukan riset berskala besar yang tentunya tidak mudah. Justru itulah yang lambat laun akan menghambat proses skripsian kalian nanti. Yang ketujuh, membuat daftar deadline target yang akan dicapai. Jadwal setiap kegiatan yang akan kalian lakukan. Susun secara terperinci jadwal kalian. Bila perlu, buatlah to-do list untuk setiap proses yang kalian hadapi. Hal ini juga akan membantu konsistensi kalian dalam menyelesaikan skripsian kalian dalam tepat waktu. Yang terakhir, bergabung dengan proyek penelitian dosen. Sebetulnya banyak sekali proyek yang dilakukan dosen-dosen kita semua. Biasanya mereka membutuhkan bantuan dari mahasiswa sebagai asisten mereka dalam melakukan riset. Hal ini juga akan membantu kalian dalam meningkatkan atau meminimalisir banyaknya pengeluaran. Namun kalian juga harus aktif dalam berusaha mencari proyek dosen. Jangan segan-segan untuk bertanya dan mendekati dosen-dosen kalian.
Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.